Selamat malam Bang, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Joshua Saragi dari Informatika 1 dengan NIM 11S23024 Nah, di sini aku akan menjelaskan praktikum yang ke-12 kita. Nah, praktikum yang ke-12 kita ini adalah program sederhana untuk manajemen daftar tugas yang melibatkan operasi dasar seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari tugas, serta menampilkan daftar tugas dengan filter berdasarkan status. Nah, langsung saja kita ke video hmm, ke codingannya. Share screen. Nah, berikut adalah codingan yang saya telah buat. Nah, saya akan menjelaskan codingan ini secara satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Tunggu dulu. Codingan ini adalah sebuah pemrograman bahasa C sederhana untuk manajemen daftar tugas atau to-do list. Nah, mari kita kalau dijelaskan satu-satu kayak gini lah. Yang pertama itu include studio.h ini seperti biasa. Ini adalah preprocessor directive untuk memasukkan file header standar input-output yang memberikan fungsi-fungsi dasar untuk input dan output. Nah, selanjutnya ini adalah stdlib.h ini. Nah, ini adalah memasukkan file header standar stdlib.h yang menyediakan fungsi-fungsi untuk alokasi memori dinamis, pengelolaan proses, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ini include string. Nah, ini juga sudah pernah. Include string ini memasukkan file header standar string H yang menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string. Nah, yang selanjutnya adalah include ctp.h ini. Nah, ini memasukkan file standar ctp yang berisi fungsi-fungsi untuk karakter handling seperti isDigit. Nah, selanjutnya itu definisi-definisi makro dan struktur datanya dimulai. Nah, selanjutnya ini define max ini mendefinisikan maksimum tugas yang dapat menambahkan ke daftar. Lalu ini define max length ini adalah mendefinisikan panjang maksimum deskripsi tugas. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke ini. Ada dua tipe baru yang kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama ini type def enum. Nah, ini type def enum ini mendefinisikan tipe enumerasi seperti task status yang berisi nilai-nilai to do, progress, dan done. Nah, ini berisi to do, progress, dan done. Nah, selanjutnya ada tipe baru lagi yaitu type def structure. Nah, type def ini mendefinisikan struktur task yang berisi deskripsi tugas dan statusnya. Nah, ini berisi deskripsi tugas dan statusnya ini. Char description max task length. Nah, selanjutnya didefinisikan struktur to-do list. Kita definisikan struktur to-do list-nya yaitu type def structure. Nah, ini to-do list. Ini fungsinya untuk mendefinisikan struktur to-do list yang berisi pointer ke dalam tugas, jumlah tugas, dan kapasitasnya. Selanjutnya, ini ada kemudian kita definisikan beberapa fungsi lagi. Ini fungsi untuk mendaftarkan daftar to-do. Nah, fungsinya ini yang pertama ini void. Nah, void display task ini yaitu menampilkan daftar tugas. Ini. Ini semua akan berprogres untuk menampilkan daftar tugas. Nah, ini kan di printf itu daftar to do, lalu nanti eh, jika daftar to do-nya ini 6 tas ini baru di print belum tersedia. Jika tidak, maka dia akan mengeluarkan ini
status char ini to do, progress, done, nah dan unknown. Lalu di print lah ini kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi untuk mengalokasikan memori untuk to do, yaitu void allocated ini, void allocated to do list. Nah, ini fungsinya ini untuk mengalokasikan memori untuk daftar tugas. Nah, jadi ini kan kita buat ini relog ke to do list-nya, lalu nanti jika nulnya dia akan ngeprint gagal melakukan tindakan dan juga ngeprint pengalokasian memori gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke void add task. Nah, ini yang saya drag ini. Nah, void add task ini void sabar. Nah, void add task ini mendaftarkan tugas baru ke daftar. Jadi dia akan mendaftarkan tugas baru itu dimasukkan ke daftarnya. Maka di sini dibuat gag ini strcam ini jika sama dengan 0 maka akan di-print gagal melakukan tindakan lalu di-print to do yang persen S-nya tadi yang di atas telah tersedia. Nah, lalu dia dialokasikan, kita buat lagi allocated to do. Nah, ini perpanjang ukuran menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Baru yaitu jika berhasil semua di-print lah. Di-print F kan berhasil melakukan tindakan, lalu di-print F kan lagi baris baru, to do baru ditambahkan. Nah, selanjutnya langsung masuk saja kita ke sini. Void edit task. Nah, void edit task ini sangatlah banyak. Yang penting di sini di void edit task ini mengedit tugas yang ada. Jadi dia akan menampilkan, kita akan disuruh mengedit di jika kita masukkan mengedit, dia akan mengedit tas-tas itu, diedit tugas yang sudah ada. Nah, lalu jika salah, ini gagal melakukan tindakan, dia akan mengedit lalu ini seperti ini. Jika gagal tadi mengeditnya, langsung dibuat gagal melakukan tindakan. Jika tidak, maka ubah to do menjadi berhasil melakukan tindakan. Nah, eh, tunggu ya. Tadi kita terakhir di void edit task. Selanjutnya, ini yang sangat banyak itu, kita beralih kepada void ubah status. Nah, void ubah status ini mengubah status tugas. Jadi, kita sebagai user, kita bisa juga dapat mengubah status tugas. Nah, jika kan kita sendiri yang update apakah tugas itu sudah kita kerjakan atau belum. Nah, jika sudah kita kerjakan, kalau kita buat ini pilihan ubah status, maka di sini akan dibuat akan 3 pilihan, yaitu to do yang ditandangkan dengan 1, progress yang ditandangkan dengan 2, dan done yang ditandangkan dengan 3. Dan kalau misalnya kalian salah milih, ada juga pilihannya batal. Nah, lalu kita sebagai user di sini, kita dapat membuat, jika nomor 1 kita pilih, berarti kerjaan status kita itu, tasnya itu masih to do, masih masih mau kita lakukan. Ya, kalau kita pilih kedua ya progress berarti sudah dikerjakan, sudah setengah siap. Lalu yang kalau down berarti sudah selesai. Nah, jika kita pilih nomor 4 kan gak ada di sini, maka dia akan mengeluarkan ini printf pilihan tidak valid.
Nah, jika nomor satu itu jadi setuju, nomor 2 jadi progres, nomor 3 jadi done, nomor 4 nge-print-nya batal, batal mengubah sel setuju dan jika ada di, di lain nomor ini, maka akan di-print-nya pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam void filter data. Nah, void filter data ini fungsinya untuk memfilter data berdasarkan status. Nah, kita di sini juga bisa memfilter datanya berdasarkan statusnya. Statusnya tadi kan ada 3 yaitu to do, progress, dan done. Nah, kita sebagai user dapat melakukan, eee, kayak tugas-tugas mana aja yang udah dikerjakan, yang udah done, tugas-tugas mana aja yang udah, on progress, atau tugas-tugas mana aja yang masih mau dikerjakan atau to do. Nah, cukup sekian, kita masuk ke dalam void cari to do. Nah, void cari to do ini mencari tugas berdasarkan deskripsi. Kita juga kalau sebagai user di sini, kita dapat mencari tugas berdasarkan deskripsi. Misalnya kita lupa taruh tugas itu di mana, di to do, di progress, atau di done yang udah siap kan. Nah, kita juga bisa langsung mencari dengan cara menuliskan deskripsi tugas tersebut. Nah, jika deskripsinya match, maka akan dicari to do-nya, maka akan dimunculkan to do-nya. Jika tidak match, itu akan di-print-nya tidak ada hasil yang ditemukan. Selanjutnya, void delete task. Nah, void delete task ini fungsinya untuk menghapus tugas dari daftar. Kita sebagai user di sini dapat menghapus tugas dari daftar. Jika misalnya tugas tersebut kita rasa tidak perlu lagi atau misalnya, tugas tersebut salah, kita salah menambahkan tugas tersebut. Nah, kita dapat menghapusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke integer main-nya. Integer main ini adalah fungsi utama yang menjalankan suatu program. Nah, kita buat variabelnya yaitu to do list, dari tipe to do list, kita buat lagi 6 tas ini menginisialisasi 6 tas ini dan capacity di to do list. Nah, selanjutnya mengalokasi memori untuk tas dalam to do list, lalu memasukkan pilihan dari pengguna dan menjalankan fungsi-fungsi yang sesuai. Nah, yang selanjutnya, mengulang proses hingga pengguna memilih untuk keluar dari pilihan nol atau batal. Lalu ini akan semua lalu kita akan membebaskan memori yang dialokasikan sebelumnya sebelum keluar dari program. Nah, ini semua ini akan terus berulang-ulang jika selama kita eee, tidak mengisi nol atau batal. Nah, ini agak susah dijelaskan, mari langsung saja kita ke pengujiannya. Nah, pertama kita panggil dulu dia yang, dia v3.c, lalu kita jalankan. Nah, ini kan kita buat, maksudku tadi ini akan terus berulang-ulang selama kita tidak memilih memilih nol, ini nol ini kan keluar. Kita coba ya biar siapa tahu, kita coba aja dulu, tambah data. Nah, kita menambah data. Kita buat saya tugas matematika. Nah, selanjutnya kayaknya aku salah deh menambahkan tugas matematika, aku ingin edit. Nah, kita buat ke ubah data, mengubah to do. Kan nomor to do-nya tadi kan nomor satu. Kita buat nomor satu, kita buat jadi, tugas oh, nah ini. Nah, ini kan mengubah to do. Nomor tujuhnya gagal melakukan tindakan, nomor tujuhnya yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 2. Nah, kita buat ubah status, kita ubah dulu statusnya yang tugas matematika, nomor tujuhnya 1, nomor tujuhnya ini
kita buat saja, kita ngerjain matematika itu masih on progress. Nah, maka akan keluar tugas matematika progres. Nah, kita tambah lagi data, aku ada di tugas PRD. Nah, akan jadi ada 2 to do yaitu tugas matematika dan tugas PRD. Nah, selanjutnya, aku mau buat tugas PRD ini, kita ubah statusnya, tugas PRD ini hanya masih plonga-plongo, masih belum ada dikerjakan, yaitu masih to do. Nah, ini akan membuat tugas PRD itu to do. Nah, jika kita kan kayak, "Ih, nomor to do berapa tadi Kuba ya?" Jadi kita coba mencari-cari data. Nah, mencari data, cari to do-nya kita buat yaitu tugas PRD. Nah, tugas PRD ini kan, ah, nggak ada, total datanya nol, tidak ada hasil yang ditemukan. Karena D-nya ini tidak matching dengan D yang kita buat tadi. D-nya ini D besar. Tapi kalau kita buat, mmm, tugas PRD yang besar, nah dia akan membuat tugas PRD itu total datanya ada 1. Maka di sini to-do-nya nomor 2 ini to do yang kita buat tugas PRD ini, itu hanya 1 yang kita buat. Nah, coba misalnya kayak matematikanya kita ubah status lagi, matematikanya kita pilih done. Nah, kan kalau udah done kan tugas matematikanya, jadi aku mau hapus saja tugas matematikanya. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Nah, karena kita hapus di nomor 1, maka dia akan menyisakan tugas PRD to do. Kan jadi tugas, matematikanya dihapus. Cukup sekian kayak penjelasan saya. Nah, kalau ini akan berulang-ulang jika kita isi asal-asalan, dia akan terus rekursif. Nah, yang kubilang tadi, jika selama kita tidak menekan nol, dia akan rekursif terus, dia akan nge terus, dia akan ulang-ulang terus. Nah, jika kita pilih nol, maka dia akan menutup aplikasi dan membereskan semua memori-memori yang ada di sini. Nah nah, cukup sekian, penjelasan saya tentang praktikum kita yang ke-12 ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.